Jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Iwayan Windiarta, biasa dipanggil Windy. Saya merupakan mahasiswa eh, saat setelah libur ini akan semester 7 di program studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana atau UNUD. Jadi, eh, saya di sini akan melakukan proses sharing dan diskusi bersama teman-teman mengenai bagaimana sih kehidupan atau keseharian berkuliah di FK UNUD, terutama di program studi pendidikan dokter. Oke, kita langsung saja ya karena dibatasi oleh waktu. Jadi, di materi hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, yakni mengenai jalur masuk FK UNUD, kemudian biaya kuliah di FK UNUD, persiapan untuk tes masuk di FK UNUD, dan juga gambaran kegiatan sehari-hari di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Oke, jadi kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Untuk jalur masuk di FK UNUD, sebenarnya sih sama dengan fakultas-fakultas di universitas lainnya. Sebenarnya untuk ada 3 jalur, yakni SNMPTN, ada SBMPTN, dan juga jalur mandiri. Nah, untuk saya sendiri, waktu angkatan 2017 atau tahun 2017 itu, saya masuk melalui jalur SNMPTN. Jadi, mungkin kita akan bahas satu-satu ya. Untuk jalur SNMPTN tentunya memang persaingannya agak sulit ya untuk masuk melalui SNMPTN. Tentunya kita harus mempersiapkan diri memang terlebih dahulu dari nilai-nilai raport yang kita miliki. Dan usahakan biasanya adalah memiliki nilai yang istilahnya tertinggilah di angkatan kalian di sekolah. Jadi biasanya SNMPTN itu memang kita harus ketahui terlebih dahulu. Misalkan kita nyari FK UNUD, kita harus tahu terlebih dahulu apakah tahun-tahun sebelumnya terdapat kakak kelas kita yang mendapatkan atau lolos secara SNMPTN di FK UNUD. Jadi biasanya memang tiap sekolah itu memiliki kuotanya masing-masing untuk masuk ke dalam FK Universitas UNUD atau yang lainnya. Jadi memang harus cari tahu terlebih dahulu, dan memang harus biasanya juara umum gitu di angkatan untuk meminimalisir persaingan, karena memang persaingan SNMPTN itu biasanya di sekolahnya masing-masing dan juga kuota per sekolahnya. Kemudian untuk SBMPTN tentu sangat besar ya persaingan di FK UNUD, karena memang untuk tahun lalu, tahun 2019, FK UNUD itu merupakan jurusan dengan peminat terbanyak di Indonesia untuk di bidang sainteknya. Jadi memang untuk SBMPTN memang sangat besar ya persaingannya di FK UNUD karena memang peminatnya sangat banyak. Kemudian juga untuk jalur yang ketiga, yakni jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri ini kita dapat masuk atau mengetahui info mengenai jalur mandiri ini untuk mengecek di website unud.ac.id atau di laman utbk.unud.ac.id. Jadi bisa dilihat di sana mengenai pendaftarannya. Dan untuk pendaftaran jalur mandiri untuk tahun ini sebenarnya sudah dibuka dan sudah berakhir kemarin. Dan memang untuk seleksinya karena kemarin tabrakan dengan SBMPTN, jadi menyesuaikan nantinya. Jika memang sudah terdaftar melalui jalur mandiri, nanti bisa mengikuti prosedurnya kembali. Nah, untuk biasanya jalur SNMPTN itu di FK UNUD biasanya kira-kira 30 hingga 40%. Atau biasanya untuk angkatan saya sih kemarin 75 orang yang masuk melalui jalur SNMPTN. Kemudian untuk jalur SBMPTN biasanya kira-kira 40% dan untuk jalur mandiri kira-kira 20 hingga 30%. Nah, untuk jalur mandiri sendiri terdapat beberapa tahapan yang harus diikuti. Contohnya itu ada pendaftaran terlebih dahulu, kemudian ada 18 sesi tes yang harus dilakukan di Universitas Udayananya langsung, dan ada pendaftaran ulang. Jadi kalau sudah dikatakan lolos, bisa mendaftarkan ulang kembali. Mungkin untuk jalur masuk di FK UNUD sekian. Kita lanjutkan ke
pertanyaan kedua, yakni mengenai biaya kuliah di FK Unut. Sebentar, ada pertanyaan ya. Jadi mengenai uang pangkal. Nah, uang pangkal sendiri sih sebenarnya dari saya sendiri kurang tahu, karena memang uang pangkal itu nanti urusannya di universitas. Namun yang saya ketahui sekarang ada namanya SPI atau sumbangan untuk jalur mandiri, yakni untuk FK biasanya sebanyak 150 juta. Kemudian untuk UKT. Jadi biaya kuliah di FK Unut itu menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, jadi UKT ini menyesuaikan dengan kemampuan orang tua kita atau kemampuan dari keluarga kita mengenai di pendapatannya. Jadi nanti pas awal masuk di pendaftaran ulang itu nanti akan ada kita menyerahkan berkas seperti strip gaji orang tua, mengenai rumah, biaya listrik per bulannya, biaya air per bulannya, dan biaya-biaya lainnya nanti akan disesuaikan untuk penempatan UKT kita. Nah, untuk UKT sendiri di FK Unut, kalian dapat cek di laman fk.unut.ac.id. Jadi untuk UKT-nya sendiri mungkin akan saya sebutkan ya. Jadi ada 5 golongan UKT, yakni UKT 1 hingga UKT 5. Nah, UKT 1 sendiri biayanya sebanyak 500.000. Untuk UKT 2 yakni sebanyak 1 juta per semesternya. Untuk UKT 3 yakni sebanyak 13.600.000 per semesternya. Untuk UKT 4 yakni sebanyak 19.200.000 per semesternya. Dan UKT 5 yakni sebanyak 23.240.000 per semesternya. Jadi memang untuk UKT-nya ada rentangan tersebut. Jadi disesuaikan dengan kemampuan dari orang tua kita. Jadi memang disesuaikan dengan strip gaji dan juga berkas-berkas lainnya yang akan kita kumpulkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kita lanjut ke persiapan untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dari narasumber. Ini dari saya sendiri. Jadi sebenarnya saya masuk FK Unut melalui jalur SNMPTN atau jalur undangan. Jadi memang kemarin saya beruntung mendapatkan jalur undangan, termasuk ke 75 orang yang masuk SNMPTN. Jadi memang persiapannya untuk bisa masuk SNMPTN tersebut, kita pertama harus mengetahui tahun lalu apakah ada kakak kelas kita yang memang lolos SNMPTN di FK Unut. Nah, biasanya jika ada, menandakan bahwa sekolah kita biasanya mendapatkan kuota untuk masuk melalui jalur SNMPTN. Nah, jika sudah, kita memang mempersiapkan nilai rapot kita dari semester 1 hingga semester 5 atau kelas 3 semester 1. Jadi memang persiapkan nilai rapot terutama di nilai-nilai saintek seperti kimia, biologi, fisika, bahasa Indonesia, matematika, dan juga bahasa Inggris. Jadi memang persiapkan dengan baik agar nilainya istilahnya baik dan tertinggilah di angkatan kalian. Jadi memang untuk nilai yang naik turun itu sebenarnya tidak masalah, karena saya juga waktu SMA seringkali nilai sangat naik turun. Namun memang masih di rentangan nilai yang bagus atau nilai yang masih tinggi dibandingkan dengan rata teman-teman di sekolah kita. Jadi memang kita harus lihat terlebih dahulu persaingan di sekolah, baru kita bisa memantapkan diri masuk melalui jalur SNMPTN. Nah, untuk jalur SBMPTN tentunya kan saya juga nggak tahu ya apakah nanti bisa lolos SN atau enggak. Jadi saya juga mempersiapkan diri dalam SBMPTN. Jadi persaingannya karena FK Unut sangat ketat, tentunya kita harus mempersiapkan sebaik-baik mungkin. Nggak bisa dari 1 bulan atau 2 bulan, karena memang persaingan sangat ketat, harus belajar lebih giat lagi, lebih awal lagi. Kalau saya sendiri dulu waktu SMA memang mempersiapkan dari awal masuk kelas 3 yang fokus untuk mempersiapkan SBMPTN. Namun asungkara beruntung saya mendapatkan SNMPTN. Nah, untuk jalur mandiri, seperti kalau mempersiapkan diri dalam jalur mandiri,
Sama seleksinya untuk tes seperti SBMPTN biasanya, namun ada tes-tes lainnya yang memang khusus ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi bisa diikuti prosesnya. Untuk rapot SNMPTN biasanya sih kalau kakak sendiri di atas 90 sih biasanya. Sempat sih yang nilai biologi dan kimia itu di bawah 90, tapi memang kalau dilihat dari nilai rata-rata dengan teman-teman angkatan memang masih di posisi 5 besar seperti itu. Jadi memang masih bisa bersaing lah. Jadi memang rata-rata nilai rapot tuh harus dilihat dari persaingan kalian di sekolah sendiri. Mungkin untuk persiapan untuk tes masuk di FK Unut cukup sekian, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni gambaran kegiatan sehari-hari di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi untuk gambaran kuliah sehari-harinya, mungkin saya akan bagi yakni dari perkuliahan, kehidupan sehari-hari di organisasi, dan juga sehari-harinya. Jadi untuk perkuliahan sendiri di FK Unut itu menggunakan sistem blok, yakni biasanya dipisah-pisah per organ. Yakni misalkan saat ini mendapatkan blok kardio atau blok jantung. Nah, selanjutnya blok digestif atau pencernaan, misalnya blok mata dan blok-blok lainnya. Jadi memang menggunakan sistem blok yang memang sudah dipaketkan tiap semester untuk mengikuti blok mana saja, dan ujiannya adalah setiap akhir blok. Nah, untuk perkuliahan sendiri di FK Unut itu terdapat beberapa proses ya. Yang pertama itu yakni lecture atau kuliah. Nah, lecture atau kuliah ini dilakukan di ruangan kelas satu angkatan, ber-125 satu kelasnya. Yang kita mendengarkan lecture biasanya dalam satu sesi itu selama 2 jam. Kemudian setelah kita melakukan proses lecture atau perkuliahan, kita akan diberikan waktu untuk independent learning dan juga mempersiapkan SP atau student project atau tugas tiap bloknya. Nah, setelah independent learning, kita akan mengikuti SGD atau student group discussion. Jadi kita akan berdiskusi bersama teman-teman, biasanya dalam satu kelompok SGD itu sebanyak 10 hingga 12 orang. Nah, setelah kita di SGD ini, kita akan mendiskusikan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuliah, di dalam kuliah, dan juga membahas mengenai apa-apa saja sih yang kita masih bingungkan dalam perkuliahan tadi. Nah, setelah selesai SGD, akan dilanjutkan ke plenary atau pleno. Nah, di pleno ini nanti kita akan belajar kembali bersama dosennya dan membahas pertanyaan-pertanyaan dalam perkuliahan dan apa saja yang masih dibingungkan, sehingga nanti mendapatkan jawaban atau kesepakatan bersama dalam satu kelas itu nantinya. Nah, kemudian ada juga namanya student project atau SP. Nah, student project atau SP ini adalah kita membuat sebuah tugas seperti KTI, tapi topiknya menyesuaikan dengan blok. Jadi di FK Unut itu ada 2 jenis ujian, yakni ujian blok dan juga ujian OSCE. Nah, ujian blok ini ujian untuk kuliahnya, materi kuliahnya, sedangkan ujian OSCE adalah ujian prakteknya. Nah, ujian blok ini biasanya dilakukan di akhir blok, sedangkan untuk ujian OSCE di akhir semester. Nah, untuk di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, untuk satu angkatannya terdapat kira-kira 250 mahasiswa. Nah, dalam 250 mahasiswa ini nantinya akan dibagi menjadi 2 kelas, yakni kelas reguler atau kelas A dan juga kelas English atau kelas B. Jadi kelas A atau kelas reguler ini antara dengan kelas B atau kelas English sebenarnya sama.
tidak ada perbedaan secara signifikan dari segi materi, dari segi dosen, sebenarnya sama. Namun yang beda adalah di kelas B nanti atau kelas Inggrisnya, penyampaian dosennya adalah menggunakan bahasa Inggris, dan juga nanti di sana ada teman-teman kita dari luar negeri seperti dari Malaysia dan juga dari Timor Leste biasanya kebanyakan. Nah, sebenarnya apa sih bedanya lagi antara kelas A atau kelas reguler dengan kelas B atau kelas English? Jadi untuk kelas B itu nanti mendapatkan program pertukaran pelajar nantinya yang bisa kita ikuti atau tidak ikuti, tergantung dengan minat kita masing-masing. Nah, nanti kita bisa melakukan exchange dengan FK di universitas beberapa negara seperti di Jepang, di Taiwan, di Thailand, di Malaysia, dan juga di Australia serta di Hawaii. Jadi memang FK UNUD banyak melakukan kerjasama di beberapa FK di negara-negara tersebut, dan kita juga dapat melakukan exchange melalui jalur seleksi nantinya. Nah, bagaimana sih caranya kita masuk ke kelas internasional atau kelas B ini? Nah, nanti waktu kita masuk atau waktu kita ospek nantinya, kita akan dites TOEFL. Nah, nilai TOEFL ini akan menentukan kalian apakah masuk ke kelas A atau kelas reguler atau kelas B atau kelas internasional nantinya. Jadi biasanya 125 mahasiswa nilai TOEFL teratas itu akan masuk ke kelas B. Nah, sedangkan saya sendiri saat ini, saya masuk di kelas internasional atau kelas B. Jadi sebenarnya untuk materi, untuk dosen, dan teman-teman nggak ada bedanya. Ujian juga nggak ada bedanya, kita semua sama antara kelas A dan kelas B. Memang bedanya itu hanya di bagian penyampaian materi oleh dosennya menggunakan bahasa Inggris, dan juga kita ada teman-teman dari luar negeri di kelas B tersebut. Nah, selanjutnya mengenai kehidupan organisasi di FK UNUD. FK UNUD sendiri merupakan fakultas yang multi-prodi. Jadi di Fakultas Kedokteran UNUD ini ada sekitar 6 prodi, yakni pendidikan dokter, prodi yang saya ikuti saat ini, program studi ilmu perawatan, kemudian program studi kesehatan masyarakat, kemudian program studi fisioterapi, program studi psikologi, dan juga program studi pendidikan dokter gigi. Jadi terdapat 6 program studi, jadi masing-masing program studi itu ada himpunan mahasiswanya. Untuk organisasi sendiri di FK UNUD ada sekitar 15 organisasi, yakni ada badan eksekutif mahasiswa, ada badan pekerja, ada badan perwakilan mahasiswa, ada juga badan pers, kemudian masing-masing AM, kemudian juga ada BSO. Nah, BSO ini seperti ekstrakurikuler. Nah, contohnya ada TBM atau tim bantuan medis, ada juga kelompok ilmiah, atau kalau di SMA sih namanya KIR, kelompok ilmiah remaja, kalau di kuliahan namanya kelompok ilmiah mahasiswa. Kemudian ada juga kompak untuk yang komunitas peduli kanker, ada juga KMPL atau komunitas peduli lingkungan, dan juga KMPA untuk komunitas peduli AIDS. Jadi memang di FK UNUD sendiri sangat banyak ada organisasi. Jadi memang kehidupan kepanitiaan di FK UNUD itu memang sangat banyak dan kredit ya. Untuk total program kerja atau kepanitiaan di FK UNUD sendiri kira-kira sebanyak 300. Jadi memang bisa diperkirakan lah gimana sibuknya mahasiswa kedokteran di FK UNUD untuk mengembangkan dalam soft skill di berorganisasi. Nah, untuk materi sendiri mengenai kehidupan sehari-hari di FK UNUD, di 4 pertanyaan itu sudah selesai. Jadi sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di layar ini. Jadi untuk pertanyaannya mengenai FK terlebih dahulu, yakni tentang berapa kisaran hidup atau berapa kisaran biaya hidup di lingkungan FK UNUD. Contohnya kos-kosan dan makan perharinya. Nah, untuk
kisaran biaya hidup di FK Unut, karena memang FK Unut itu kan lokasinya di pusat kota atau di Denpasar, di ibu kota provinsinya Bali. Jadi memang biaya hidup di Denpasar itu memang lumayan ya ketimbang di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Bali dan juga daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia. Jadi untuk kisaran kosan di sekitaran FK Unut rata-rata sih di atas 1 juta untuk yang memang dekat kampusnya. Biasanya teman kakak juga ada yang sampai 2,5 juta, ada yang sampai 3 juta. Tergantung juga fasilitas yang kita terima nantinya dalam kosan tersebut. Nah, untuk saya sendiri, ngekosnya sendiri sih lumayan jauh ya, kira-kira 2 km dari kampus, jadi dapat kosan yang murah. Sekitar 750.000 per bulannya. Nah, untuk biaya hidup makan sehari-harinya, sebenarnya balik lagi sih ke gaya hidup kita sendiri. Apakah hidup kita makan yang mahal-mahal atau yang murah-murah, tergantung kita bisa milih. Jadi biasanya memang dapat nasi jinggo itu 5.000 bisa. Biasanya memang nasi campur 10.000 sampai 15.000. Jadi tergantung kalian gimana gaya hidupnya. Dan juga di Bali karena memang terkenal akan pariwisata sih, memang banyak sekali sih tempat-tempat nongkrong. Mungkin kalau kalian tidak bisa mengatur keuangan atau sering nongkrong, bisa banyak habisin uang di FK Unut. Jadi tergantung kalian gimana sih gaya hidupnya. Jadi rata-rata sih untuk makan 10.000 sampai 15.000 lah. 10.000 biasanya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa di FK Unut? Untuk beasiswa di FK Unut sangat memungkinkan. Untuk saya sendiri, saya mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi memang saya beruntung mendapatkan beasiswa bidik misi melalui seleksi awal masuk dulu. Seleksinya dari SMA sih sebenarnya. Saya lolos bidik misi, jadi untuk UKT saya digratiskan. Nah, kemudian untuk beasiswa lainnya sih lumayan banyak. Ada namanya beasiswa PPA. Biasanya mendapatkan bantuan dana sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per semesternya. Ada juga beasiswa lainnya bisa kita cari secara mandiri, baik itu dari beasiswa Bank Indonesia, dari Ditjen. Untuk beasiswa sih sebenarnya bebas, bisa kita cari sendiri sih untuk beasiswanya. Nah, pertanyaan selanjutnya, organisasi kedokteran apa saja yang ada di FK Unut? Nah, untuk organisasi kedokteran yang ada di FK Unut sih, untuk saat ini masih SMKI. Untuk kedokterannya masih hanya SMKI, dan juga TBM di FK Unut juga mengikuti PTBM NKI ya juga. Jadi memang untuk CIMSA dan AMSA di FK Unut belum ada. Jadi terkendala juga karena memang organisasi yang ada di FK Unut sudah banyak. Jadi memang kita masih organisasinya di SMKI dan juga PTBM NKI untuk yang TBM-nya. Untuk pertanyaan selanjutnya, rumah sakit jejaring di FK Unut di mana saja dan apakah lokasinya jauh dari FK Unut? Nah, untuk rumah sakit jejaring di FK Unut sebenarnya sangat dekat dengan kampus, yakni di Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Pusat Sanglah. Jaraknya kira-kira 1 hingga 2 km dari kampus. Jadi memang nggak terlalu jauh sih untuk nanti nyari-nyari kosnya. Dan juga jejaringnya bisa juga di seluruh kabupaten di Bali, menyesuaikan nantinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk tiap praktikum, apakah ada biaya tambahan? Jadi untuk praktikum di FK Unut tidak ada biaya tambahan. Jadi memang seluruh biaya yang dibutuhkan untuk perkuliahan di FK Unut memang sudah include untuk masuk ke dalam UKT. Jadi misalkan kita ujian, remedial atau lain-lainnya memang nggak dimintain biaya tambahan lagi. Jadi memang semua udah include ke dalam UKT itu sendiri. Nah,
Selanjutnya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di live di sini. Apakah SNMPTN UKT-nya akan lebih murah? Nah, sebenarnya jalur apapun kalian masuk nggak berpengaruh ya. Misalkan SNMPTN bakal lebih murah, nggak kayak gitu. Jadi tingkat UKT yang kita akan dapatkan bergantung dari pendapatan orang tua dan eh, kekayaan lainnya yang keluarga dimiliki. Misalkan biaya bisa per bulannya dan berkas-berkas lainnya. Jadi menyesuaikan biasanya sih terutama di gaji orang tua. Jadi memang SNMPTN, SBMPTN nggak ada perbedaan UKT, penentuan UKT-nya. Jadi semua sama rata, menyesuaikan dengan berkas yang dikumpulkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana sih cara survive di FK untuk maba semester 1? Nah, jadi memang semester 1 itu kalau menurut saya sih memang semester yang paling berat ya di dalam perkuliahan di FK Unut. Apalagi kita memang dari peralihan ke masa sekolah ke masa perkuliahan itu memang sangat berat, terutama kuliah di kedokteran. Jadi mungkin cara survive-nya yang pertama sih memang kita harus rajin-rajin belajar, terutama sih ada tips mungkin belajarnya jangan sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang memang cara belajarnya senang sendiri, dipersilakan belajar sendiri. Kalau kebanyakan sih memang di FK Unut kita belajar berkelompok. Jadi sebelum ujian kita belajar bareng-bareng, memang lebih ingat sih jadinya untuk belajarnya. Jadi memang yang paling berat sih sebenarnya kan ujian untuk di FK Unut itu, karena memang ujiannya lumayan berat. Jadi kita harus awal-awal masuk tuh harus tahu bagaimana sih cara belajar kita yang efektif biar kita cepat mengerti. Nah, kalau dari kakak sendiri sih memang belajarnya bersama teman-teman bersama teman-teman kakak di perkuliahan. Jadi memang teman-teman dekat kak belajar bareng. Jadi belajarnya lebih cepat masuk. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, tips maba FK kayak belajar apa saja sih? Nah, jadi beberapa teman kakak memang di FK Unut awal masuk semester 1 itu mereka merasa dimudahkan karena mereka belajar biologi sih. Karena di semester 1 itu kita memang akan belajar basic terutama di bagian tubuh manusia. Jadi memang mungkin teman-teman yang mau nyari FK Unut atau mencari FK bisa belajar biologi lebih giat lagi. Karena memang itu merupakan dasar ilmu untuk kedokteran sih. Memang banyak teman-teman kakak yang sering lomba biologi waktu SMA-nya, mereka lebih mudah belajar di semester 1. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ujian-ujian di FK Unut seperti apa? Jadi ujian di FK Unut itu ujiannya sendiri ada dua, yakni ujian blok dan juga ujian OSCE. Nah, ujian blok ini biasanya dilakukan setelah blok berakhir. Misalkan kita bulan ini blok kardio atau blok jantung. Jadi selama perkuliahan selama sebulan itu, di akhirnya nanti ada ujian. Nah, ujiannya ini adalah berupa CBT atau computer based. Jadi ujiannya ini nanti akan diberikan sekitar 100 soal option ABC sampai E. Jadi nanti 100 soal option ABC sampai E. Nah, biasanya sih memang untuk nilai batasan untuk keremetnya yakni nilainya 65, harus 65. Kalau di bawah 65 nantinya remet jatuhnya. Nah, untuk ujian selanjutnya ada namanya ujian OSCE. Nah, ujian OSCE ini adalah ujian praktek. Jadi materi-materi praktikum yang kita dapatkan selama satu semester itu akan diujiankan di akhir semester. Jadi berbarengan semua praktikum itu diujiankan dalam akhir semester nantinya. Dan juga sistem nilainya juga sama seperti ujian blok.
biasanya sih kalau di bawah 65 akan remet. Jadi kalau remet bisa mengulang di beberapa minggu kemudian nantinya. Nah, kalau kakak sendiri ikut BSO apa? Jadi untuk saya sendiri sih ikut BSO kelompok ilmiah Hippocrates atau kelompok ilmiahnya. Nah, mengapa saya memilih BSO ini? Karena memang saat SMA sih untuk kemampuan saya dalam menulis, kemampuan saya dalam bidang ilmiah itu memang sangat kurang. Jadi saat SMA, saat perkuliahan, saya memutuskan untuk memilih uh, BSO kelompok ilmiah karena ingin belajar lebih dalam hal ilmiah. Jadi memang awal SMA memang saya tidak memiliki kemampuan dalam ilmiah, tapi Astungkara setelah perkuliahan saya mencoba untuk ikut di BSO kelompok ilmiah Hippocrates. Jadi memang kemampuan saya dalam ilmiah memang jadi semakin berkembang lagi, baik itu dalam segi ilmiah maupun dalam menulis serta public speaking memang meningkat akibat dari mengikuti BSO itu. Nah, untuk kalian juga misalkan memang untuk pemilihan BSO sih menyesuaikan dengan minat kalian. Kalau memang lebih suka dalam seperti PMR, dalam tim bantuan medis, dalam menolong orang, memang direkomendasikan untuk mengikuti BSO TBM. Nah, kalau memang ingin belajar lebih dalam hal ilmiah, bisa juga mengikuti BSO kelompok ilmiah seperti yang saya ikuti. Dan juga ada BSO-BSO lainnya seperti komunitas peduli AIDS, komunitas peduli kanker, dan juga komunitas peduli lingkungan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang perlu disiapkan oleh maba FK Unut yang baru diterima, seperti belajar materi atau gimana? Jadi sebenarnya karena kalian baru diterima ya, mungkin dari Choice Sum 02, mungkin diterima SNMPTN atau SBMPTN, selamat diterima di FK Unut. Untuk persiapannya yang pasti harus selalu mencari info yang mengenai ospek, terutama di akun Student Day Universitas, Student Day FK Unut juga harus tetap dibaca-baca, karena maba emang harus ngelihat di akun-akun itu untuk tidak ketinggalan info-info untuk ospeknya. Nah, sedangkan untuk persiapan materinya, sebenarnya sih untuk baru masuk itu tergantung, balik lagi ke adik sendiri apakah mau belajar lebih awal. Kalau mau belajar lebih awal bisa minta materinya ke kakak-kakak kelasnya, bisa minta materi PPT-nya sesuai dengan blok semester 1 nantinya. Kalau kakak sendiri sih dulu memang full persiapan ospek aja, karena memang ospeknya cukup berat sih di FK Unut. Jadi memang persiapan ospek untuk materi sih memang langsung pas awal kuliah langsung dipersiapkan. Kalau memang ingin mempersiapkan materi langsung, bisa menghubungi kakak tingkatnya atau DM saja langsung kakak. Nanti kakak akan kasih link untuk materi-materi perkuliahannya. Selanjutnya, bagaimana cara untuk berpikir kritis sehingga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Jadi untuk masalah berpikir kritis sih sebenarnya bagaimana sih cara kita agar tetap berprestasi di FK Unut yang bisa kita bilang sangat berat ya materinya. Jadi tergantung dari diri kita apakah kita ingin berprestasi atau tidak. Kalau dari kakak sendiri sih memang dari SMA memang sedikit ambisius ya, jadi memang sangat berambisi untuk berprestasi. Jadi biasanya sih kakak mencari role model di FK, kakak kelas yang memang sering berprestasi, kakak jadikan role model. Kakak sering juga bertanya-tanya ke kakaknya, jadi dari sana kakak mendapatkan motivasi lah untuk berprestasi. Jadinya memang pengaruh kakak kelas dan teman-teman di lingkungan kita memang berpengaruh dalam kita apakah nantinya mau berprestasi atau tidak. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Materi FK yang perlu dipelajari lebih lanjut, biomedik, anatomi. Oke. Jadi memang materi yang harus dipelajari untuk awal-awal semester di semester 1, semester 2, ya biomedik sama anatomi itu merupakan yang paling penting. Kalau bisa sih, kalau memang kalian rajin, bisa belajar lebih awal, belajar baca-baca buku anatomi dari sekarang sama biomedik. Karena memang kebanyakan sih di FK Unut, karena biomediknya kan bloknya sangat besar, 10 SKS, jadi materinya sangat banyak. Kebanyakan mahasiswa remet atau nilainya jelek tuh di biomedik. Jadi memang kalian harus benar-benar belajar biomedik untuk yang baru masuk di FK Unut. Untuk kakak sendiri sih memang waktu biomedik 1 itu memang biomedik kan biomedik paling besar. Jadi dibagi menjadi 2 ujiannya. Nah, di ujian pertama kakak memang masih nilainya di bawah KKM, masih 65 di ke bawah. Nah, karena dari sana kakak lebih giat belajar lagi, Astungkare di ujian kedua nilai kakak udah melampaui KKM, jadi nggak remedi. Jadi memang penting banget untuk belajar biomedik sama anatomi di awal masuk FK ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, tips sukses ujian blok. Oke. Untuk tips sukses ujian blok, tentunya kalian harus belajar dengan tiap perkuliahan itu. Tipsnya adalah setelah mendapatkan lecture, kan mendapatkan waktu independent learning atau belajar sendiri. Nah, setelah belajar lecture itu, usahakan mengulang nantinya. Baca kembali materinya, PPT-nya dibaca kembali. Dan biarkan lebih ingat jadinya materinya. Nanti biasanya sih teman-teman di FK memang persiapkan 1 minggu sebelum ujian itu memang belajar keras, lebih keras sih. Jadi memang biar lebih baik nilai ujian bloknya. Biasanya mengulang setelah perkuliahan dan intensif belajar hamin seminggu dari ujian. Untuk selanjutnya, pertanyaannya masuk berapa? Masuk jawabannya masuk SNMPTN. Untuk tips belajar efektifnya, sebenarnya untuk tips belajar efektif menyesuaikan dengan gaya belajar kita masing-masing. Nah, untuk kakak sendiri sih, karena orangnya deadlineer, memang belajarnya sangat intensif tuh di hamin seminggu sampai hamin 5 ujian itu biasanya. Jadi memang belajar lebih keras di sana, dan juga setiap habis lecture biasanya mengulang dan berdiskusi bersama teman-teman. Jadi dengan kita berdiskusi bersama teman-teman biasanya akan lebih mudah mengingat materinya. Biasanya lebih enak sih jadinya belajar sama teman-teman. Ada yang belajar malam atau belajar pagi sebelum kuliah, tergantung sih dengan gaya belajar kita masing-masing. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah remed itu perlu bayar lagi untuk ngulangnya? Jadi untuk remed nggak perlu bayar lagi, jadi memang ikut remed aja langsung. Perlu nggak sih beli buku fisik? Oke. Untuk masalah beli buku atau tidaknya tergantung gaya belajar kita masing-masing. Nah, kalau kalian memang sukanya belajar melalui buku langsung, ya harus beli buku secara fisik. Nah, kalau kakak sih memang bisa belajar lewat laptop, bisa belajar lewat HP, bisa belajar lewat iPad. Jadi memang kakak lebih suka baca di secara e-booknya langsung. Untuk Subota sebenarnya sih kebanyakan mahasiswa FK Unut pasti memiliki Subota untuk buku fisiknya. Tergantung kalian sih, kalau punya uang dan lebih suka belajar langsung, bisa beli Subotanya. Nah, untuk ujian khusus lah UTBK, maksudnya UTBK SBMPTN ya, ada untuk sebenarnya namanya jalur mandiri di FK Unut. Jadi ikuti di laman UTBK proses melakukan seleksi secara jalur. Nah, karena kita belajar seleksi sendiri, jadi biasanya kan setiap awal blok itu nanti dosen-dosen akan mengirimkan
Nah, biasanya sebelum perkuliahan, saya sudah membaca sedikit-sedikit mengenai materinya, dan nanti langsung biasanya di print materinya. Langsung nanti waktu dijelaskan bisa ditulis-tulis langsung sih di materinya tersebut, atau mungkin menggunakan iPad langsung dicatat, atau di laptop diketik catatannya. Tergantung masing-masing gaya kita belajar sih. Ada memang yang harus mencatat langsung di kertas, ada juga yang memang mencatat di laptop, ada juga yang langsung coret-coret di iPad untuk PPT-nya. Jadi kalau kakak sendiri sih memang langsung mencoret-coret di PPT-nya. Mungkin kita akan ke pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin akan membahas untuk pertanyaan tentang narasumber. Oke, kenapa sih saya memilih jurusan kedokteran? Nah, sebenarnya waktu SMA sebenarnya sih saya berkeinginan untuk masuk ke STAN, karena memang waktu SMA saya mengikuti Olimpiade Ekonomi. Jadi Olimpiade Biologi, Fisika, dan Kimia saya nggak ikut. Jadi memang kemampuan saya lebih ke ekonomi. Jadi memang saya pengen masuk ke STAN. Namun karena SNMPTN, jadi saya mencoba memilih kedokteran. Jadi masuk kedokteran karena memang melihat juga pengalaman yang didapat dari kedokteran mungkin banyak juga, dan juga saya lolos jalur bidik misi atau jalur beasiswa. Jadi akhirnya saya ambil jurusan kedokteran ketimbang STAN yang merupakan cita-cita saya awalnya. Jadi setelah berjalan di kedokteran, saya masih bisa survive, dan saat ini yang penting kita bisa menempatkan diri. Apakah narasumber pernah kesulitan beradaptasi saat baru masuk FK Unut? Sangat pernah ya, kesulitan dalam beradaptasi, karena memang saat SMA saya jarang sih belajar biologi, jadi lebih belajar ekonomi. Memang setelah masuk ke FK memang agak kerasa perbedaannya. Jadi terutama di semester 1, karena memang banyak kegiatan ospek, kegiatan organisasi, apalagi materi-materinya kan baru kita dapatkan, jadi lumayan susah diterima. Jadi memang sama mengalami kesulitan dalam beradaptasi di FK awalnya. Tapi karena bantuan teman-teman di FK yang sering belajar bareng dan berdiskusi bareng, jadi memang lambat laun akan lebih mudah beradaptasi. Jadi tipsnya ya untuk survive di FK Unut, carilah teman yang enak diajak belajar. Apa yang narasumber lakukan jika tidak mood belajar? Nah, kakak merupakan salah satu mahasiswa yang sering atau susah belajar sih, susah buat mood belajar. Nah, gimana sih cara membuat moodnya? Biasanya sih kakak pertama-tama mungkin main game terlebih dahulu untuk memuaskan kesenangan gitulah dulu. Setelah itu baru coba-coba buka materi. Biasanya sih karena memang FK Unut, karena masuk fakultas kedokteran, karena memang ada tekanan, pasti nggak mau kita harus belajar jadinya untuk menghindari remedial. Jadi untuk tipsnya sih balik lagi ke diri kita masing-masing. Di semester 1 tuh sih kita harus cari tahu diri kita enaknya belajar kayak gimana, gaya belajar yang efektif kayak gimana, sesuaikan dengan diri masing-masing. Jadi di semester 1 itu harus menggali diri kita agar nanti di semester-semester berikutnya bisa survive. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah organisasi apa saja yang diikuti oleh narasumber? Jadi saya sendiri mengikuti, untuk di FK Unut mengikuti organisasi namanya Himpunan Mahasiswa, yakni kalau di FK Unut namanya Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum. Saya mengikuti kegiatan HM-nya. Kemudian saya juga ikut organisasi Kelompok Ilmiah Hippocrates atau kegiatan ilmiahnya. Jadi saya ikut organisasi HMKU,
dari semester 1, jadi saya ikut seleksinya untuk menjadi staff. Jadi pada semester tahun pertama, saya menjadi staff bidang PSDM di HMKU. Nah, setelah 1 tahun itu, di tahun kedua, saya dipilih menjadi ketua himpunan. Jadi di semester kedua itu saya menjadi ketua himpunan di FK Unut, di prodinya. Kemudian juga menjadi kepala bidang divisi PKTI untuk infeksi di kelompok ilmiah Hippocratesnya. Kemudian untuk organisasi luar, saat ini saya mengikuti organisasi Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Dan saat ini saya menjadi staf di Vice President Internal atau wakil di bidang internalnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, perlengkapan medis apa yang perlu dibeli untuk maba FK? Nah, untuk peralatan medis yang wajib kita punya untuk maba FK adalah pertama pasti stetoskop, kedua tensimeter untuk mengukur tensinya, kemudian itu sih yang wajib, dua itu yang wajib memang perlengkapan medis yang kita perlukan. Nah, untuk tambahan-tambahan lainnya seperti hacking set atau alat jarit dan juga alat-alat lainnya seperti pengecekan gula, kolesterol dan juga asam urat itu tergantung dari adik-adik sendiri. Tapi yang wajib memang biasanya tensimeter dan juga sama stetoskop dan juga si termometer sih juga sama alat ketok lututnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, selama kuliah di FK, apakah narasumber pernah putus asa? Jadi untuk saya sendiri mungkin untuk putus asa belum pernah sih, cuma stres berat tuh pernah. Biasanya sih di semester 1. Biasanya memang semester 1 lah semester terberat bagi mahasiswa FK karena masa peralihan dan juga mencari jati diri, menggali bagaimana sih cara kita belajar yang efektif di FK Unut. Jadi memang di semester 1 tuh memang yang paling stres sih menurut kakak. Dan juga kakak sering stres di tahun kedua, karena di tahun kedua itu kakak memegang ketua himpunan. Jadi memang banyak sekali kegiatannya, yang organisasi yang kakak ikuti. Tapi astungkara bisa kak survive, nggak ada remedi untuk semester untuk tahun kedua karena bantuan teman-teman belajar diskusi bareng. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di FK, aku ada di FK tapi merasa down padahal masih semester 2. Oke, jadi mungkin sebenarnya banyak banget sih teman-teman kakak juga yang mungkin merasa down untuk kuliah di FK Unut, di FK terutama ya. Karena memang bisa dikatakan sih materi-materinya memang cukup berat kalau kita memang nggak belajar dengan benar. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan atau menghilangkan rasa jenuh ini? Ya tentunya kalau kakak sendiri, passion kakak itu suka bersosialisasi, jadi suka berorganisasi. Jadi dari organisasi tersebut kakak banyak mengenal orang, bisa bersama-sama teman-teman. Jadi di sana kakak menghilangkan rasa jenuh selama perkuliahan di FK. Juga kakak kayak mempunyai kelompok belajar, kelompok bareng-bareng gitu. Di sana kakak juga bisa saling berbagi keluh kesah, bisa berbagi materi-materi yang belum kita mengertikan. Jadi di sana kita bisa belajar bareng sih, menghilangkan jenuhnya. Jadi tipsnya mungkin kalau adik mungkin masih merasa down, bisa lebih mencari-cari hal yang adik suka terlebih dahulu. Di sana dibuang rasa jenuhnya. Kalau kakak sih dari organisasi dan juga dari teman-teman di perkuliahan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk semester untuk sekarang dari Dwi PRMTS itu masuk semester 3, apa aja yang diperlukan? Sebenarnya persiapan ke semester berikutnya sih sama aja, persiapkan diri dan juga persiapkan waktu sih untuk belajar, karena semakin tinggi
semesternya pasti semakin berat materinya. Jadi memang harus mempersiapkan diri sih. Misalkan di semester sebelumnya, oh cara belajarku ternyata salah, oh ternyata aku kurang belajar, atau oh kayaknya aku kurang ini. Jadi emang lebih kenal diri lebih lanjut lagi biar nanti di semester-semester berikutnya dapat lebih survive lagi nantinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, cara belajar yang efektif. Sebenarnya cara belajar yang efektif itu udah saya jelaskan sih ya sebelumnya, mungkin nanti bisa didengar di siaran ulang, tapi mungkin agak tak jelasin dikit ya. Mungkin belajar efektif biasanya sih tergantung dari diri sendiri ya, cari tahu, menggali gimana sih cara belajar efektif kita masing-masing. Nah, kalau dari kakak sendiri sih memang karena sebelum perkuliahan udah dikasih materinya, kita baca dulu materinya. Kemudian setelah dikasih kuliah, baca lagi dan lebih intensif belajar H-1 seminggu. Nah, dengan metode itu sih selama berkuliah selama 3 tahun ini kakak rasa lancar-lancar aja walaupun kakak mengikuti organisasi. Memang sih ada masa-masa dimana kakak stres, kurang waktu untuk belajar, tapi Asungkara untuk selama ini masih bisa survive dengan cara metode belajar sebelum materi, sesudah, dan intensif sebelum ujian. Oke. Selanjutnya, menurut narasumber, soft skill apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter? Jadi tentunya menjadi seorang dokter itu soft skill yang kita harus miliki adalah berkomunikasi yang baik. Jadi untuk teman-teman mungkin di sini yang akan mau masuk ke FK ataupun yang sudah masuk di FK, kemampuan dalam berkomunikasi itu harus perlu ditingkatkan. Jadi makanya anak-anak FK itu penting dalam berorganisasi, karena dari sana kita dapat melatih soft skill kita dalam berkomunikasi, baik itu dalam public speaking dan juga berkomunikasi antar orang ke orang. Jadi karena kan kita ketahui dokter pasti kan praktek kan. Kalau kita berkomunikasinya baik dengan pasien, tentunya pasien akan lebih mampu bekerja sama dengan kita. Jadi memang kemampuan berkomunikasi itu yang sangat penting menjadi seorang dokter. Pertanyaan selanjutnya, apakah SNMPTN harus mempunyai sertifikat juara? Oke, sebenarnya yang kakak rasakan waktu SNMPTN angkatan 2017, yang paling penting itu nilai raport. Nilai raport itu yang paling penting. Nah, untuk sertifikat sih biasanya tambahan. Banyak kok teman-teman kakak yang banyak ikut olimpiade biologi, tapi nilai raportnya jelek, biasanya nggak lolos di FK. Jadi memang yang paling penting itulah nilai raportnya. Nilai juara-juara lomba dan lain-lainnya itu jadi poin plus nantinya. Misalkan nilai kita ternyata sama, nilai kita sama nilai orang lain sama. Nah, dilihat di prestasinya jadi nantinya. Biasanya gitu sih untuk SNMPTN. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana cara membagi waktu? Oke, untuk kakak sendiri cara membagi waktunya, kita kasih waktu per harinya. Misalkan untuk 1 hari belajar materi kedokteran itu 1 jam atau 2 jam tiap malamnya, kayak gitu sih untuk membagi waktunya. Kemudian karena ikut organisasi yang lain juga, memang harus mencatat tiap kegiatan sih dalam kalender di HP. Jadi dia ditaruh pengingat memang biar nanti nggak kelabaan. Jadi memang karena di FK kan banyak kegiatan, jadi harus benar-benar catat kegiatan-kegiatan kita sehari-hari apa saja, dan juga siapkan waktu untuk belajar setidaknya sejam lah untuk perharinya untuk mengulang materi biar nanti nggak kelabaan waktu mau ujian. Untuk pertanyaan selanjutnya, sepenting apa sih IPK di kedokteran? Kalau menurut kakak sih IPK itu sangat penting ya, karena
yang kakak dengar sih IPK itu mempengaruhi nantinya, misalkan kita mau nyari spesialis atau yang lain-lainnya, biasanya untuk jenjang selanjutnya biasanya IPK juga diperhatikan, tapi juga kemampuan lainnya seperti publikasi ilmiah dan lain-lain juga diperhatikan. Tapi IPK itu sangat penting, yang menggambarkan bahwa apakah kita bertanggung jawab terhadap proses belajar kita selama ini. Jadi IPK itu penting untuk dari, tapi juga kemampuan soft skill sangat penting. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bella underscore ZZHR, apakah pelajaran matematika itu penting? Nah, sebenarnya untuk di kedokteran sendiri tidak terlalu banyak sih pelajaran hubungan ke pelajaran matematikanya. Ada sih, misal menghitung kalori, menghitung berat badan, mengikuti berat badan ideal dan lain-lainnya, menghitung resep gitu menggunakan ilmu matematika sih sebenarnya. Tapi pentingnya ilmu matematika itu sebenarnya kan melatih logika kita. Jadi memang dari pintar matematika tuh pasti logikanya bagus. Jadi biasanya kayak gitu. Untuk matematika sih nggak berpengaruh sih sebenarnya ya. Jadi adik tenang aja.